Music is the soundtrack to our lives. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita hari ini akan melaksanakan pembelajaran, yaitu kita akan belajar dan kita akan mengulang lagi materi-materi yang telah kita bahas pada waktu pekan-pekan kemarin. Ini untuk persiapan, yaitu penilaian akhir semester ganjil ini. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19, sehingga kita tidak bisa bertatap muka di sekolah. Seperti biasa, kalau kita dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka, ketika kita akan melaksanakan ujian akhir semester, Pak Ikun selalu berusaha untuk membedah kisi-kisi supaya kalian mendapatkan nilai yang baik. Nah, dikarenakan ini ada pandemi sehingga terjadi kita tidak bisa tatap muka di sekolah, maka Pak Ikun untuk bedah kisi-kisi memanfaatkan media sosial YouTube. Nanti kalian tinggal membaca materinya dan mencocokkan dengan kisi-kisinya. Pak Ikun, hanya ini yang bisa dilakukan Pak Ikun. Jadi nanti tolong kalian selalu untuk selalu belajar di rumah walaupun tanpa dampingan Pak Ikun. Pak Ikun hanya bisa membimbing lewat YouTube ini. Oke anak-anak, hari ini ya kita akan belajar. Kalian lihat di pelajaran 1 ya. Di pelajaran 1 itu tentang materi permainan bola besar. Di sini pelajaran 1 di buku kalian, di buku paket kalian, variasi dan kombinasi gerak dasar dalam permainan bola besar. Ini di nomor 1 ya, di nomor 1 di kisi-kisi ini ya, di kisi-kisi penilaian akhir tahun ini, penilaian akhir semester ini, yaitu di nomor 1 tentang permainan bola besar, bola basket. Titiknya 3.1. Ini indikator soalnya ini disajikan sebuah pernyataan peraturan permainan bola basket. Siswa dapat menentukan jumlah pemain permainan bola basket. Berapa jumlah pemain dalam permainan bola basket setiap tim? Berapa? Ada 5. Jadi pemain bola basket itu jumlahnya ada 5. Setiap timnya ada 5. Nah, selanjutnya nomor 2. Masih dalam permainan bola basket. Disajikan sebuah pernyataan permainan bola basket. Siswa dapat menentukan teknik memantulkan bola ke tanah bola basket. Di sini disajikan sebuah pernyataan permainan bola basket. Siswa dapat memantulkan bola ke tanah, yaitu bola basket tersebut. Ini disebut apa? Dribbling ya. Dribbling itu memantul-mantulkan bola ke tanah, namanya dribbling, atau nama lainnya yaitu menggiring bola. Selanjutnya nomor 3. Disajikan sebuah pernyataan tentang protokol kesehatan siswa. Dapat menentukan tentang protokol kesehatan. Di sini berarti ini tentang pandemi COVID-19. Nah, untuk menjaga kita tidak terkena COVID-19, itu selain kita harus mempunyai imun tubuh yang baik, kita yaitu dapat menjaga tubuh kita atau dapat menjaga kesehatan kita dengan 3M. 3M ya, 3M. 3M itu bisa berupa, yang pertama yaitu memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak. Itu 3 itu. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Cuci tangannya pakai apa? Pakai sabun ya. Jangan sampai kita cuci tangan hanya
pakai air saja, tapi cuci tangan pakai sabun. Selanjutnya nomor 4. Disajikan sebuah pernyataan tentang teknik dasar bola basket. Siswa dapat menentukan pengertian teknik dasar bola basket yang benar. Mengoper nih, maksudnya mengoper. Disajikan sebuah pernyataan tentang teknik dasar bola basket. Siswa dapat menentukan pengertian teknik dasar bola basket yang benar. Mengoper. Ini passing, ya, passing. Passing dalam permainan bola basket yang pernah Pak Ikun videokan itu ada 3, yaitu overhead pass, terus chest pass, around bounce pass, ya, bounce pass. Itu overhead pass itu mengoper bola di atas kepala, bolanya tinggi. Terus chest pass mengoper bola lurus dengan dada, lurus dengan dada. Jadi chest pass. Sama bounce pass. Bounce pass itu mengoper bola dengan memantulkan ke lantai atau ke tanah. Selanjutnya nomor 5. Disajikan sebuah pernyataan salah satu jenis teknik bola voli smash. Nih, disajikan sebuah pernyataan salah satu jenis teknik bola voli smash. Siswa dapat menentukan istilah salah satu teknik bola voli. Salah satu teknik bola voli dalam permainan bola voli itu smash. Yaitu smash itu menghujamkan bola sekeras-kerasnya ke lapangan lawan supaya mencetak angka. Nah, caranya bagaimana? Ini ada beberapa tahapan, yaitu tahap awalan, tahap tumpuan, terus tahap ketepatan antara bola dengan tangan, perkenaan bola dengan tangan, timing, ya, timing. Jadi timingnya harus tepat antara ketepatan bola dengan tangan. Terus yang ketiga, yang selanjutnya mendarat. Nah, itu tahapan-tahapan dalam smash dalam permainan bola voli. Selanjutnya nomor 6. Disajikan sebuah pernyataan salah satu kombinasi gerak manipulatif dalam sepak bola. Siswa dapat menyebutkan salah satu gerak kombinasi gerak non lokomotor dan manipulatif. Kombinasi gerak non lokomotor dan manipulatif dalam permainan sepak bola. Di sini di buku kalian buka di halaman kombinasi gerak dasar non lokomotor dalam permainan sepak bola. Di halaman 7, ya. Di halaman 7 itu ada variasi gerak dasar non lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam permainan sepak bola. Seperti contohnya menekuk dan menarik kaki dengan menghentikan bola, menekuk dan menarik, menekuk dan mengayun, menekuk dan menarik itu termasuk gerak dasar non lokomotor. Menghentikan bola atau mengontrol bola itu gerak dasar manipulatif. Nah, selanjutnya berdiri dan meliukkan badan dengan menghentikan bola. Tuh, ada lagi melempar bola dengan berdiri dan meliukkan badan. Jadi melempar bola berdiri. Sebelum melempar kita menekuk punggung, ya, punggung dilempar. Nah, ketika akan melempar itu ada gerakan yaitu meliukkan badan. Meliukkan badan termasuk gerak non lokomotor. Selanjutnya nomor 7. Disajikan sebuah pernyataan salah satu kombinasi gerak manipulatif dalam bola voli. Siswa dapat menyebutkan salah satu gerakan untuk mengawali serangan dalam permainan bola voli. Nih, nomor 7. Disajikan sebuah pernyataan salah satu kombinasi gerak manipulatif dalam bola voli. Siswa dapat menyebutkan salah satu gerakan untuk mengawali serangan dalam permainan bola voli. Berarti ini untuk mengawali serangan, berarti kita harus, kalau mengawali serangan itu harus apa? Mempunyai passing yang bagus, mempunyai receive yang bagus. Receive itu apa artinya receive? Receive itu adalah ketika kita menerima bola dari pukulan servis, itu namanya receive. Nah, menerima bola dalam servis yang disebut receive itu dengan gerakan apa? Passing. Passing itu ada berapa? Ada 2. Ada passing atas, ada passing bawah. Apabila passingnya bagus, maka untuk memulai serangan itu juga bagus. Passing itu apa artinya? Mengoper bola kepada teman semudah-mudahnya. Itu namanya passing. Jadi teman lebih mudah menerima bolanya dari bola passing kita. Selanjutnya nomor 8. Disajikan sebuah pernyataan
Manfaat latihan bola basket. Siswa dapat menyebutkan manfaat latihan bola basket. Disajikan sebuah pernyataan manfaat latihan bola basket. Siswa dapat menyebutkan manfaat latihan bola basket. Manfaatnya apa? Ya supaya tubuh kita menjadi sehat, tubuh kita menjadi segar. Karena dengan permainan olahraga itu berarti hati menjadi riang, menjadi senang. Namanya bermain itu pasti membuat tubuh kita menjadi sehat dan hati menjadi senang. Selanjutnya nomor 9. Disajikan, masih dalam materi permainan bola besar. Disajikan sebuah pernyataan salah satu teknik dasar bola basket. Siswa dapat menyebutkan teknik passing dada dalam permainan bola basket. Yaitu teknik dada, passing dada itu disebut dengan apa? Chest pass. Nah, chest pass. Bagaimana caranya? Ya mendorong bola pas pada dada temennya. Jadi pas dengan dadanya. Jadi ketika melempar atau mendorong bola lurus, ya ini lurus, terus temennya menangkapnya ya pas di dada, sekitar dada ini. Jadi ketika menangkapnya bola ditangkap cek ke dada. Nah, itu namanya chest pass atau passing tepat pada dada. Selanjutnya, disajikan sebuah pernyataan salah satu teknik dasar bola voli. Siswa dapat menyebutkan teknik servis atas dalam permainan bola voli. Nih, servis atas. Yang kita pelajari servis itu ada 2, servis atas dan servis bawah. Ada lagi juga tambahan jumping service, servis dengan melompat. Ada juga yang namanya yaitu floating service. Bolanya hasil servisnya itu bolanya mengambang. Selanjutnya nomor 11. Nah, disajikan sebuah pernyataan tentang bentuk lapangan dalam permainan rondes. Siswa dapat menyebutkan bentuk lapangan rondes. Berarti kita sudah masuk dalam permainan apa? Bola kecil di pelajaran 2. Sekarang silahkan kalian lihat di pelajaran 2 di halaman 33 ya. Permainan bola kecil. Rondes. Rondes ini letaknya di halaman 43. Jadi permainan rondes ini letaknya kalau di buku paket kalian di halaman 43. Di sini disajikan sebuah pernyataan tentang bentuk lapangan dalam permainan rondes. Siswa dapat menyebutkan bentuk lapangan rondes di sini. Nah, lapangan rondes ini bentuknya ini lapangan rondes itu. Lapangan rondes itu bentuknya segi berapa? Dihitung nih. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Berarti segi 5. Dengan sisi yang sama. Ini panjangnya dari sini ke sini 15 meter. Dari sisi sini ke sini 15 meter. Dari sisi ke sini 15 meter. Ini ke sini 15 meter. Di sini ini 15 meter. Jadi sisinya sama panjang. Ini segi 5. Dengan panjangnya berapa? 15 meter. Terus ini jumlah pemainnya dalam permainan rondes itu yaitu berapa? 12 orang tiap regu. Jadi setiap tim itu mempunyai 12 orang pemain. Ketika bermain juga ada pemain cadangan. Selanjutnya istilah dalam permainan rondes ada strike. Strike itu namanya apa? Maksudnya apa strike? Lambungan yang benar itu strike. Kalau lambungan bola salah namanya apa? Ball. Lambungan bola salah. Selanjutnya free walk. Nah, ini pemukul harus meninggalkan home base menuju base 1 dengan aman tanpa ada gangguan dari pemain lawan atau pemain penjaga. Batter box, ruang pemukul atau ruang bebas atau disebut dengan home base atau base. Nah, terus baseman, penjaga lapangan atau penjaga base itu tim penjaga. Batter itu pemukul, catcher itu penjaga belakang atau penangkap bola. Terus pitcher itu pelambung. Nah, tuh. Jadi itu istilah-istilah dalam permainan rondes. Kita lanjutkan lagi kisi-kisi kita. Itu tadi sekilas ya dalam permainan rondes. Nomor 12 sudah. 13. Disajikan sebuah pernyataan tentang istilah lambungan dalam rondes itu menyebutkan istilah lambungan betul. Oh, ini sudah tadi. Kalau betul tadi apa? Ball apa strike? Kalau betul berarti
apa? Strike. Nah, kalau lambungan betul berarti strike. Kalau lambungan salah, ball. Nah, itu ya. Selanjutnya nomor 14. Disajikan sebuah pernyataan tentang posisi saat memukul kasti. Siswa dapat menyebutkan posisi badan saat memukul. Nah, posisinya badannya bagaimana? Badannya lurus, minta bola tingginya seberapa? Ya minta, kalau minta tingginya selurus dengan dada ya minta segini. Kalau lebih rendah ya minta segini. Kalau tidak tinggi ya minta segini. Dan tangannya siap-siap untuk memukul. 15. Disajikan sebuah pernyataan tentang jumlah pemain kasti dalam satu regu. Siswa dapat menyebutkan jumlah pemain inti dan cadangan. Ini jumlahnya pemain kasti berapa? Sama dengan pemain rondes, 12 dengan 6 pemain cadangan. Jadi 12 pemain inti dan 6 pemain cadangan. Nomor 16. Disajikan sebuah pernyataan tentang kombinasi gerak dasar dalam permainan kasti. Siswa dapat menyebutkan gerak kombinasi lokomotor dan manipulatif. Ini kita sudah belajar dari kelas 1 sampai kelas 6, kelas 5. Ketika kalian 1 sampai kelas 5 sudah kita belajar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Kalian harus tahu artinya itu. Lokomotor itu apa artinya, non-lokomotor itu artinya apa, manipulatif itu artinya apa. Enaknya itu untuk memperjelas, lokomotor itu geraknya berpindah tempat. Pokoknya berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain itu gerak lokomotor. Non-lokomotor itu yang bergerak itu anggota tubuhnya, tapi badan tetap di tempat. Ya. Tidak berpindah tempat badannya, yang bergerak itu anggota tubuh. Seperti apa? Memutar badan, memutar tangan, meliukkan pinggul, meliukkan punggung. Itu gerak non-lokomotor. Kalau manipulatif itu gerakan anggota tubuh memainkan suatu alat atau benda. Entah itu memukul, kita berarti menggerakkan pemukul. Menendang berarti kita menggerakkan bola. Menendang berarti anggota tubuh yang digunakan untuk menendang itu apa? Kaki. Berarti anggota tubuh kaki untuk menendang itu disebut dengan gerak dasar manipulatif. Ayo kita ingat-ingat lagi materi-materi kita yang telah kita pelajari dari kelas 1 sampai kelas 5. Kalian sudah saya kasih tahu artinya lokomotor itu apa, dan lokomotor itu apa, manipulatif itu apa. Yang diubek-ubek dari kelas 1 sampai kelas 5 sampai kelas 6 pun sama, masih itu aja. Selanjutnya, disajikan sebuah pernyataan kombinasi gerak dasar dalam permainan rondes. Siswa dapat menyebutkan kombinasi gerak non-lokomotor dan manipulatif. Ini gerak dasar dalam permainan rondes dalam kombinasi gerak non-lokomotor dan manipulatif. Jadi dipadukan, dijadikan satu. Gerak lokomotor dan manipulatif dalam permainan rondes itu dijadikan satu. Antara lari dengan ketika habis memukul dia lari, itu namanya. Ketika memukul dia itu gerak manipulatif, ketika lari dia gerak lokomotor. Setelah lagi, ketika pemain penjaga menangkap bola lalu melempar bola, gerak menangkap bola dan melempar bola termasuk gerak dasar apa? Manipulatif. Nah, ketika dia menangkap dan melempar bola karena untuk mematikan lawan ada cara yang penting. Nah, itu dia lari. Nah, ketika habis menangkap bola dia lari. Larinya itu disebut dengan gerak dasar lokomotor. Oke, selanjutnya nomor 18. Ini disajikan sebuah pernyataan, ini teknik memukul dalam permainan rondes. Dilihat di halaman 46. Di buku kalian di halaman 46. Di sini, dalam rondes gerakan memukul bola terdiri atas pukulan tanpa ayunan. Tanpa ayunan disebut ban, dan pukulan dengan ayunan swing. Pukulan tanpa ayunan ban. Nah, ini pukulan tanpa ayunan atau ban ini menyentuhkan kayu pemukul dengan bola tanpa mengayunkan. Kalau swing ada ayunan. Dilihat di halaman 46 ada itu contohnya. Gerakan apa itu, gambar contoh untuk pukulan-pukulan dalam permainan rondes. Selanjutnya 20. Disajikan ya sebuah pernyataan tentang penyakit menular. Siswa dapat menyebutkan salah satu penyakit menular ini apa ya? Corona. Kalau tahun ini yang penyakit yang paling viral, yang namanya viral ya. Sekarang ini sedikit viral, dan yang paling viral penyakit hari ini yaitu virus corona. Nah, semoga kita terhindar dari virus ini, atau semoga tubuh kita dapat melawan dengan virus ini sehingga
kita dapat memenangkan pertarungan dengan virus corona atau COVID-19. Bagaimana caranya untuk memenangkan pertarungan ini? Ya berolahraga dengan teratur, hidup bersih dengan apa? 3M, makan makanan yang bergizi, terutama vitamin C. Kalau pagi kita harus terkena sinar matahari untuk meningkatkan atau membangunkan tubuh di dalam tubuh kita yang ada vitamin D-nya. Jadi sinar matahari pada pagi hari itu dapat menciptakan vitamin D yang ada di dalam tubuh kita. Jadi membangunkan vitamin D di dalam tubuh kita. Selanjutnya nomor 21. Ini disajikan sebuah pernyataan tentang sikap awal lari gawang. Siswa dapat menyebutkan gerak dasar lari gawang. Sikap awal berarti start. Nah, jadi kita sudah masuk pada materi gerak dasar atletik. Nah, di buku kalian halaman 61. Di halaman 61 itu ada variasi lari pelan dari cepat dengan kombinasi lompat melewati gawang. Nah, tuh. Sekarang selanjutnya yaitu 22, disajikan sebuah pernyataan tentang gerak lempar dalam atletik. Siswa dapat menyebutkan sikap awal dalam melempar roket. Sikap awalnya bagaimana dalam melempar roket? Baca lagi, dibuka bukunya. Jangan malas-malas untuk buka buku. Pak Ikun aja harus buka buku. Ya. Pak Ikun aja harus buka buku. Pak Ikun aja harus berulang kali mempersiapkan materi untuk kalian. Mosok kalian yang menerima materi tidak mau buka buku. Di sini di halaman 66 dan halaman 67. Ya. Di halaman 66 dan halaman 67. Ini ada gambar lempar roket ketika menyamping. Nah, ketika ada lagi 68 lempar roket menghadap depan, itu ada lagi. Nah, nomor 22 ini materinya atau pertanyaannya kira-kira disajikan sebuah pernyataan tentang gerak lempar. Dalam atletik siswa dapat menyebutkan sikap awal dalam melempar. Sikap awalnya bagaimana dalam melempar itu? Sikap awalnya berarti apa? Awalannya lari pelan dulu. Lari pelan, setelah itu ketika akan sampai pada batas, bersama batas itu kita lari cepat. Supaya kenapa kalau kita lari pelan dan lari cepat? Ketika lari pelan untuk mempersiapkan tenaga. Ketika lari cepat itu untuk awalannya supaya tolakannya lebih kuat ketika melempar. Selanjutnya 23 tadi sudah 24. Sekarang 24. Disajikan sebuah pernyataan petugas pemberangkatan dalam lari. Siswa dapat menyebutkan petugas pengambil waktu dalam lomba lari. Petugas pengambil waktu dalam lomba lari itu namanya apa? Sing nyekel stopwatch iki lho. Sing nyekel stopwatch iki lho sejenenge apa? Itu namanya apa? Yang mengambil catatan pelari dengan stopwatch. Itu namanya timer. Timer. Jadi dia ketika ada pelari bersedia siap door itu tik langsung, itu namanya timer. Ketika pelarinya sudah sampai finish juga tik, itu namanya timer. Itu menggunakan stopwatch. Selanjutnya 25. Disajikan sebuah pernyataan tentang start dalam lari. Siswa dapat menyebutkan start lari jarak pendek. Start. Nah, ini start itu dalam lari itu ada 3. Start jongkok, start melayang, dan start berdiri. Kalau yang digunakan lari jarak pendek itu menggunakan start jongkok. Jadi start jongkok digunakan lari jarak pendek. Start jongkok itu ada macam-macamnya juga. Start dengan jarak start pendek, start menengah, dan start panjang. Jadi mendekati itu. Jadi kalau start dengan start jongkok gaya pendek itu blok startnya itu mepet. Kalau menengah agak panjang ke belakang. Kalau start jongkok yang panjang berarti lebih panjang lagi. Itu. Sekarang nomor 26. Disajikan sebenarnya tentang nama atlet lari cepat. Siswa dapat menyebutkan istilah pelari cepat. Nah, siswa dapat menyebutkan istilah pelari cepat.
itu namanya sprinter. Larinya namanya sprint, atletnya namanya sprinter. 27. Disajikan sebuah pernyataan tentang ciri gerak dasar berlari. Siswa menyebutkan ciri-ciri gerak dasar berlari. Cirinya gerak dasarnya lari apa? Ya lebih cepat daripada jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, selanjutnya badannya nggak condong ke depan. Gerakan kakinya lebih cepat. 28. Disajikan sebuah pernyataan tentang teknik lempar rokat. Siswa menyebutkan tujuan tolakan di belakang garis. Tujuannya tolakan di belakang garis apa? Ketika kita ada gerakan ikutan, itu kaki kita tidak menyentuh atau melebihi garis yang paling belakang tadi. Kalau kita melebihi garis yang sudah ditentukan, maka lemparannya tidak diakui atau didis. 29. Disajikan sebuah pernyataan tentang teknik melompat. Siswa dapat menyebutkan variasi gerak melompat. Variasi gerak melompat, yes, melompat ke depan, belakang, samping. Nah, tuh, kalau di buku kalian ada juga, dilihat ya di halaman 60. Halaman materinya ada di halaman 59 sampai halaman 68 di buku paket kalian. Tinggal baca-baca lagi. Nih. Nomor 30. Disajikan sebuah pernyataan tentang teknik melompat. Siswa dapat menyebutkan variasi gerak berlari dan melompat. Nah, ini disajikan sebuah pernyataan tentang teknik melompat. Siswa dapat menyebutkan variasi gerak berlari dan melompat. Variasi gerak berlari dan melompat ya. Variasi itu gimana ya namanya? Variasi itu divariasikan. Tidak hanya gerakannya tidak hanya gitu-gitu saja. Jadi lari itu tidak hanya lurus saja, ada lari yang belok-belok, ada yang larinya ke belakang, ke depan, itu namanya variasi. Kalau kombinasi itu penambahan gerak semuanya digabungkan. Gerakan antara lari dan jalan itu namanya kombinasi. Lari dan melompat itu namanya kombinasi. Kalau variasi gerak berlari dan melompat ini mungkin maksudnya kombinasi ya. Selanjutnya 31. Disajikan sebuah pernyataan tentang sikap dalam bela diri. Siswa dapat menyebutkan sikap dalam pembelaan dan serangan dalam bela diri. Sikap dalam pembelaan dan serangan. Pembelaan. Nah, ini sikap-sikap dalam bela diri. Dibuka buku kalian halaman yaitu sikap pembelaan, sikap dalam bela diri itu halaman 77. Materinya di halaman 77 sampai di halaman 88. 77 sampai 88 silakan dibaca. Persiapan waktunya mumpung masih panjang. Ya, itu. Disajikan tentang sikap dalam bela diri. Siswa dapat menunjukkan sikap dalam pembelaan dan serangan. Sikapnya dalam pembelaan dan serangan ya berarti harus kita sikap siap. Sikap seperti kuda-kuda, harus kuat. Serangan seperti serangan itu ya seperti memukul, menendang, itu serangan. Pembelaan itu gerakannya biasanya elakan. Nah, atau hindaran. Selanjutnya 32. Disajikan sebuah pernyataan tentang sikap awal dalam bela diri. Siswa dapat menunjukkan sikap awal dalam pencaksilat. Sikap awalnya dalam pencaksilat apa? Sikap salam. Atau lebih mudahnya kalau sikap pasang, itu juga sikap awal dalam pencaksilat. Selanjutnya 33. Disajikan sebuah pernyataan tentang teknik pukulan dalam bela diri. Siswa dapat menyebutkan sikap menghindari pukulan. Nah, ini gerakan hindaran atau gerakan elakan atau kalau namanya hindaran itu berarti elakan, menghindari ini. Sikap menghindari pukulan itu namanya apa? Gerakan. Kalau menghindari berarti gerakan elakan. Oke, itu ya. Selanjutnya 34. Disajikan sebuah pernyataan tentang teknik pukulan dalam bela diri.
siswa dapat menyebutkan cara menolak pukulan dalam bela diri. Cara menolak pukulan dalam bela diri yaitu dengan tangkisan. Nah, dengan tangkisan. Terus kalau menghindari dengan hindaran. Jadi kalau menolak itu dengan tangkisan, kalau menghindari itu dengan hindaran. Sekarang 35. Disajikan sebuah pernyataan tentang penyakit menular. Siswa dapat menyebutkan nama virus penyakit menular saat ini. Virus COVID-19 atau juga disebut dengan virus corona, ya. Selanjutnya, disajikan sebuah pernyataan tentang teknik gerakan dalam bela diri. Siswa dapat menyebutkan posisi pijakan kaki saat diserang. Posisinya berarti apa? Kalau posisi kaki itu berarti kuda-kuda. Nah, kuda-kudanya. Kalau dengan macam-macam kuda-kuda itu kuda-kuda depan, kuda-kuda samping, ya. Kuda-kuda belakang. Di halaman 78 itu ada. Nah, 79 juga ada. Tuh, kuda-kuda tengah dan samping dengan dorongan melangkah lurus. Di halaman 79. Selanjutnya, halaman nomor 37. Disajikan sebuah pernyataan tentang teknik gerakan dalam bela diri. Siswa dapat menyebutkan kombinasi serangan tangan dalam bela diri. Kombinasi serangan tangan dalam bela diri, memukul. Memukul itu contohnya apa saja? Pukulan samping, pukulan depan, pukulan bandul, pukulan melingkar. Banyak sekali dalam pencaksilat macam-macam pukulan. Selanjutnya 38. Ini kita masuk sudah di pelajaran 5, yaitu disajikan sebuah pernyataan. Pelajaran 5 ini tentang kebugaran. Ya, kita ulangi lagi. Ini pelajaran 5 itu letaknya di halaman 93. Pendalaman materinya di halaman 95. Selanjutnya 38. Disajikan sebuah pernyataan tentang teknik-teknik 39 ya. Disajikan sebuah pernyataan tentang teknik elakan tangan. Oh, maaf keliru tadi. Ini bukan kebugaran ini. Ini masih pencaksilat. Ini masih pencaksilat, maaf ya. Ini teknik-teknik serangan tangan. Siswa dapat menyebutkan kombinasi pukulan. Nah, tadi apa itu? Nah, apa itu? Diganti ya tadi ya. Ini diganti, dicoret di bukunya atau di fotokopian yang dicoret. Nah, serangan tangan sudah menyebutkan kombinasi pukulan. Pukulan tadi apa? Pukulan depan, pukulan samping, pukulan bandul, pukulan melingkar tadi. 39. Disajikan sebuah pernyataan tentang teknik elakan tangan. Sudah menyebutkan teknik mengelak pukulan. Nah, teknik elakan ada di buku kalian. Itu mengelak, itu menghindari ya. Dihindari, mengelak. 40. Disajikan sebuah pernyataan kuda-kuda tengah. Siswa dapat menyebutkan teknik kuda-kuda tengah. Menyebutkan teknik kuda-kuda tengah. Bagaimana cara melakukan kuda-kuda tengah? Nah, bukunya ada juga, yaitu kakinya bagaimana posisinya ya. Kuda-kuda tengah. Nih, kuda-kuda tengah. Ini posisinya bagaimana? Ini posisi awalnya berdiri tegak. Titik berat badan berada di tengah arah mata angin. Kedua kaki dibuka ke samping, dibuka di halaman 80 yang bagian atas itu ada. Nanti kalau saya bacakan satu persatu kelamaan 1 jam lebih nanti malahan. Kamu tinggal mencari saja apa yang Pak Ikun sampaikan di buku. Oh, ditandai di paket halaman berapa gitu. Terus apabila sudah selesai, kalian belajar lagi. Jangan hanya memperhatikan ini tapi tidak belajar. Kalau hanya memperhatikan ini tidak belajar, ya tidak ada manfaatnya. Jadi dikasih tanda-tanda di bukunya. Selanjutnya halaman nomor 41.
1. Ini sudah masuk di materi pelajaran 5, yaitu kebugaran jasmani. Maaf. Nah, kita masuk di kebugaran jasmani halaman 93. Paketnya disajikan sebuah pernyataan tentang fungsi kecepatan dan kelincahan. Siswa dapat menyebutkan manfaat lari zigzag. Lari zigzag itu untuk melatih apa? Kecepatan dan kelincahan. Lari zigzag itu yang lari straight gini loh, ya. Jadi dari titik satu lari ke sini, lari ke titik sini, lari ke titik sini, lari ke titik sini, itu namanya lari zigzag. 42. Disajikan sebuah pernyataan tentang teknik squat jump. Squat jump, jongkok berdiri itu. Siswa dapat menyebut cara melakukan squat jump. Ya, tangannya di belakang ketika lompat jongkok, lompat sampai berdiri jongkok, itu namanya squat jump. 43. Disajikan sebuah pernyataan tentang tujuan olahraga. Siswa dapat menyebutkan tujuan tujuan dari aktivitas olahraga. Tujuannya apa olahraga? Membuat tubuh kita sehat, bugar. Kalau sudah tubuhnya sehat, bugar, hatinya menjadi senang, makannya menjadi enak. 44. Disajikan sebuah pernyataan tentang manfaat latihan gerobak dorong. Siswa dapat menyebutkan manfaat latihan gerobak dorong. Latihan gerobak dorong itu untuk melatih apa? Kekuatan otot tangan, otot lengan. Otot tangan atau otot lengan. 45. Disajikan sebuah pernyataan tentang latihan kekuatan otot punggung dan perut. Siswa dapat menyebutkan jenis latihan kekuatan otot punggung dan otot perut. Nah, di sini latihan otot punggung itu berarti back up. Nah, dan latihan otot perut berfungsi untuk melatih kekuatan otot pinggang dan otot perut, yaitu apa? Back up. Nah, back up itu ketika kalian tidur telungkup, tangan di belakang. Nah, itu namanya back up. Dari tidur telungkup terus kepalanya naik ke atas, turun, tidur telungkup lagi, naik ke atas, turun. Itu namanya gerakan back up. Selanjutnya apakah selain backup itu ada untuk ya, kalau sit up, nah itu biasanya untuk melatih kekuatan otot perut juga. Kalau di pilihan yang tidak ada backup, berarti pilih, kalau ada sit up ya pilih sit up, kalau pilihannya hanya ada backup ya pilih backup. Selanjutnya disajikan sebuah nomor 46. Disajikan sebuah pernyataan tentang aktivitas kebugaran jasmani. Siswa dapat menyebutkan macam-macam latihan ketahanan tubuh. Macam-macam latihan untuk melatih ketahanan, daya tahan. Itu enduro. Latihan daya tahan itu bisa lari jogging pelan atau lari pelan. Nah, itu. Terus bisa juga dilakukan lagi sit up yang dibatasi dengan waktu 60 detik atau berapa ya. Itu untuk latih ketahanan tubuh, mengukur daya tahan tubuh. Atau juga lari yang sering dilakukan untuk melatih daya tahan itu adalah lari. Enduro itu lari biasanya. Lari berapa kilometer gitu. Semuanya lari 2 kilometer. Dibatasi dengan waktu berapa? 10 sampai 12 menit atau 12 menit sampai 15 menit. Tuh. Kalau di buku kalian nih di halaman 104 itu selama 12 menit. Nah, nanti dites. Kamu melakukan jogging selama 12 menit itu mampu menempuh jarak berapa? Apabila 2000 meter atau 2 kilometer, itu berarti kebugaran jasmanimu baik. Jika menempuh jarak 2000 sampai 1000 meter itu sedang. Jika menempuh hanya kurang dari 1000 meter berarti kurang. Jadi 12 menit itu patokannya itu. Selanjutnya, siswa disajikan sebuah pernyataan
tentang teknik latihan kekuatan. Siswa dapat menyebutkan jenis latihan kekuatan otot perut. Latihan kekuatan otot perut apa contohnya? Sit up. Ya, sit up itu untuk melatih kekuatan otot perut. Nah, di bukunya juga ada di halaman berapa? Sit up itu gerakannya kalian lihat di halaman 99. Nah, di buku paket kalian halaman 99. Jadi didampingi kalian sambil lihat buku paket ya. Halaman 99 itu dilihat. Sudah? Selanjutnya halaman nomor 48. Disajikan sebuah pernyataan manfaat jogging. Siswa dapat menyebutkan manfaat latihan jogging, yaitu apa? Melatih daya tahan tubuh, melatih atau meningkatkan enduro. Enduro itu apa? Daya tahan. Jadi unsur-unsur kebugaran jasmani itu ada 6. Ada kekuatan atau strong, kelenturan, flexibility, kecepatan, speed, terus keseimbangan, balance, daya tahan, enduro atau endurance, terus kelincahan, agility. Nah, itu ya. Dan 6 unsur untuk melatih kebugaran jasmani kita. Selanjutnya 49. Disajikan sebuah pernyataan tujuan latihan push up. Siswa dapat menyebutkan tujuan latihan push up untuk melatih kekuatan otot lengan. Nah, push up itu atau juga dibaca kalian lagi di halaman 100. Nah, gerakan push up bertujuan melatih kekuatan otot dada, bahu, dan bagian luar tricep. Nah, ini bagian luar tricep sini. Tuh, manfaat latihan push up. 50. Disajikan sebuah pernyataan tentang latihan peregangan otot lengan dan tungkai. Siswa dapat menyebutkan manfaat latihan peregangan otot tungkai. Manfaatnya apa? Supaya tidak cedera. Jadi otot tungkainya diregangkan. Alhamdulillah. Nah, itu ya. Mohon maaf. Nah, untuk otot tungkai ini ya, untuk otot tungkai itu peregangannya supaya tidak cedera otot tungkainya. Itu ya. Jadi aktivitas peregangan otot dan pelemasan sendi dilakukan sebelum seorang melakukan olahraga. Itu dilihat di buku paket kalian nomor 105, masih dalam materi kebugaran jasmani. Nah, itu. Jadi kalian itu harus membaca bukunya, ya, membaca bukunya. Pak, saya tidak punya buku. Pak, saya tidak punya buku paketnya. Bilang, nanti Pak Ikun akan berusaha Pak Ikun rangkumkan sehingga kalian tetap bisa belajar. Atau ke sekolah nemui Pak Ikun, kalau di Pak Ikun bukunya cuma ada 1. Kalau hanya 1 anak, saya kasihkan bukunya tidak apa-apa. Pak Ikun tidak usah pakai buku, sudah Pak Ikun cukup sudah mempunyai beberapa rangkuman, jadi lebih mudah. Nanti tolong di semester 2 juga dikembalikan, karena apa? Pak Ikun juga harus membuat rangkuman materi di semester 2. Nah, itu anak-anak ya. Tadi materi kita atau bedah soal atau bedah kisi-kisi PJOK di semester 1 ini. Saya harapkan kalian tetap belajar, jangan sampai kalian malas belajar. Walaupun tanpa ada tetap pembelajaran tatap muka, kalian harus tetap sangat semangat belajar, walaupun tanpa bimbingan atau dampingan dari Bapak Ibu guru. Tapi apabila kalian mengalami kesulitan dalam hal apapun, seperti Pak, saya tidak bisa caranya mengirim tugas lewat Google Form. Pak, saya tidak bisa caranya untuk mengetahui materi-materi. Nanti ke sekolahan saja menemui Pak Ikun, insya Allah Pak Ikun akan ajarkan. Nah, untuk materi kita ya, materi ini di semester 1 ini sudah selesai, tinggal kalian baca-baca saja. Kenapa Pak di kelas 6 tidak saya dikasih Pak Ikun buku ringkasan materi? Sebetulnya ringkasan materi itu sudah saya kasih di kelas 5 kemarin ya. Kelas 5 itu materinya hampir sama dengan kelas 6, tinggal memperdalam lagi. Kalau materi permainan
itu ya paling yang dibahas ya tetap sama, lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Ya itu ya. Itu anak-anak dari Pak Ikun, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa belajar, tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.